anak-anakku semua. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat. Dan tak lupa Ibu selalu berpesan kepada anak-anakku semua untuk selalu menjaga kesehatan diri dengan cara mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menggunakan masker jika keluar rumah, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Marilah sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pembelajaran kita hari ini adalah tema 7, subtema 2, pemimpin idolaku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat menuliskan contoh-contoh peranan nilai-nilai kerakyatan dengan benar. Yang ketiga, anak-anak dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial di ASEAN dengan benar. Anak-anakku, pada pembelajaran yang lalu, kita telah membahas bahwa pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Wilayah Indonesia sangat luas, dari Sabah hingga Merauke. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk karena terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang berbeda-beda. Bagaimana kita mempertahankan persatuan dan kesatuan? Cara kita agar dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan adalah dengan menerapkan nilai-nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sajakah bentuk-bentuk penerapan nilai kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang kedua, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang kelima, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Anak-anakku, negara kita menjunjung penerapan nilai-nilai kerakyatan dalam bermasyarakat. Bagaimana hubungan negara kita dengan negara lain? Negara kita selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain, termasuk di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sangat banyak memiliki peran dalam terbentuknya ASEAN. Peran Indonesia dalam lingkungan ASEAN yang sangat besar dalam hubungan kerjasama kawasan Asia Tenggara meliputi bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga keamanan.
Dengan demikian, hal ini sesuai dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Pengertian bebas yaitu tidak memihak blok manapun. Sedangkan pengertian aktif, kita selalu membantu upaya perdamaian dunia. Berikut adalah peranan Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, mempelopori berdirinya ASEAN. Pada tahun 1967, berdirilah ASEAN yang diprakarsai oleh 5 negara yang diawali dari Deklarasi Bangkok, yang mana Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negerinya yang bernama Adam Malik. Negara Indonesia mempunyai pandangan bahwa perlu adanya suatu jalinan kerjasama pada kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan juga netral. Yang kedua, perantara perundingan damai. Negara Indonesia memiliki andil dalam membantu proses perdamaian atas kemelut yang terjadi di negara Kamboja, yaitu terjadinya perang saudara. Yang ketiga, memberikan fasilitas kepada pengungsi. Karena banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang sedang terganggu stabilitas keamanannya, maka terjadi pengungsian secara besar-besaran ke negara lain. Nah, Indonesia menyediakan pulaunya sebagai tempat persinggahan sementara, yaitu Pulau Galang. Yang keempat, membentuk komunitas keamanan. Tujuan komunitas keamanan ASEAN adalah untuk menanggulangi tindak kejahatan dan juga kekerasan. Jadi tidak cuma mengenai pertahanan militer saja, namun juga meliputi hal-hal non-militer. Yang kelima, Jakarta Informal Meeting, yaitu negara kita berusaha untuk mendamaikan negara-negara yang sedang mengalami pertikaian. Pertemuan tersebut membuka jalan untuk memasuki konferensi perdamaian yang diselenggarakan di Paris pada tahun 1989. Negara Indonesia pada tahun 1992 mengirimkan pasukan perdamaiannya ke Kamboja. Kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, dan menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Peran Indonesia dalam bidang ekonomi antara lain mengekspor berbagai macam bahan alam seperti kopi, rempah-rempah, kayu, batu bara, dan lain-lain. Peran Indonesia dalam bidang politik di dunia internasional, yaitu ikut aktif dalam beberapa organisasi internasional. Dan yang terakhir, peran Indonesia dalam bidang sosial budaya adalah dalam usaha pengiriman pelajar dan mahasiswa ke luar negeri untuk belajar atau pertukaran budaya. Sebagai bahan evaluasi kita hari ini, kerjakanlah tugas halaman 75 dan 76 serta halaman 80 berikut ini. Isilah tabel yang kosong sesuai dengan petunjuknya.
Jika sudah selesai mengerjakan nanti, Ibu akan memeriksa pekerjaan kalian. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Dan jumpa kembali pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.